tahun 629 Masehi. Lokasinya, gurun pasir Arab yang panas terik dan dataran Levant yang berdebu. Dua kerajaan yang sangat berbeda ukuran dan kekuatannya, berada di jalur tabrakan. Di Jazirah Arab, sebuah agama baru, Islam telah muncul di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama ini menantang cara-cara lama, mengajarkan keadilan, kesetaraan, dan keesaan Tuhan. Di utara, berdirilah Kekaisaran Bizantium yang perkasa, sisa-sisa Romawi kuno, kekuatan Kristen yang memandang agama baru ini sebagai ancaman. Kekaisaran Bizantium, dengan ibu kotanya di Konstantinopel, menguasai wilayah yang luas. Pasukannya legendaris, ditakuti karena kekuatan dan disiplin mereka. Di sisi lain, umat Islam adalah komunitas yang relatif kecil. Kekuatan mereka terletak pada keimanan mereka yang tak tergoyahkan dan kepemimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajarkan perdamaian, tetapi memahami bahwa terkadang pertahanan itu perlu. Ketegangan membara di antara kedua kekuatan tersebut. Bizantium, yang terancam oleh pengaruh Islam yang semakin besar, melakukan provokasi. Mereka mendukung suku-suku Arab yang memusuhi umat Islam. Mereka mengganggu rute perdagangan yang vital bagi komunitas Muslim. Panggung telah disiapkan untuk sebuah konfrontasi. Bentrokan tak terelakkan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menjadi pembawa damai, berusaha menghindari perang. Beliau memutuskan untuk mengirim utusan ke para penguasa negeri-negeri tetangga, mengundang mereka untuk masuk Islam. Salah satu utusan tersebut adalah Al-Harith bin Umair Al-Azdi. Dia membawa pesan perdamaian dan persaudaraan kepada Gubernur Busra, seorang pejabat Bizantium. Gubernur bagaimanapun bereaksi dengan arogansi dan permusuhan. Dibutakan oleh amarah dan penghinaan terhadap pesan tersebut, dia memenjarakan dan mengeksekusi Al-Harith. Tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap norma-norma diplomatik, tindakan agresi yang terang-terangan. Ketika berita itu sampai ke Madinah, komunitas Muslim terkejut dan marah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pria yang cinta damai, sangat sedih dengan tindakan pengkhianatan ini. Namun beliau menyadari gawatnya situasi. Eksekusi utusannya adalah deklarasi perang, tantangan yang tidak bisa diabaikan. Beliau tahu bahwa tanggapan yang kuat diperlukan, tidak hanya untuk mencari keadilan bagi Al-Harith, tetapi juga untuk melindungi komunitas Muslim yang masih muda dari agresi lebih lanjut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertindak cepat dan tegas. Beliau memerintahkan mobilisasi tentara yang terbesar yang pernah dihimpun umat Islam pada saat itu, berjumlah 3.000 orang. Ini merupakan bukti komitmen umat Islam untuk membela agama dan komunitas mereka. Memimpin pasukan ini bukan hanya satu, tetapi 3 komandan, masing-masing dipilih karena pengalaman dan ketakwaan mereka. Yang pertama adalah Zaid bin Haritsah, seorang budak yang dimerdekakan yang menjadi putra angkat Nabi. Yang kedua adalah Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi dan seorang pria yang dikenal karena kebijaksanaan dan keberaniannya. Yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah, seorang penyair dan pejuang yang sangat terkenal. Sebelum pasukan berangkat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi mereka instruksi yang jelas. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Jangan membunuh orang tua, anak-anak, wanita, dan jangan mencincang mayat. Jangan menebang pohon yang berbuah, dan jangan menyakiti biarawan manapun di biaranya. Kata-kata ini mencerminkan sifat Islam yang adil dan penuh kasih, bahkan dalam menghadapi agresi. Tentara Muslim bergerak ke utara, semangat mereka tinggi, hati mereka dipenuhi dengan iman. Tujuan mereka, Balqa, sebuah wilayah di Yordania Selatan, tempat pasukan Bizantium berkumpul. Saat mereka mendekati garis musuh, berita tiba yang membuat mereka merinding. Tentara Bizantium bukan hanya garnisun belaka, tetapi pasukan besar, konon berjumlah 200.000, dipimpin oleh jenderal berpengalaman, Theodorus. Ketakutan mencengkeram hati beberapa tentara Muslim. Jumlah mereka jauh lebih sedikit, menghadapi musuh yang reputasinya mendahului mereka. Namun, iman mereka kepada Allah dan komitmen mereka terhadap tujuan mereka memperkuat tekad mereka. Mereka telah datang terlalu jauh untuk kembali. Mereka akan berjuang untuk agama mereka, untuk komunitas mereka, untuk kehormatan utusan mereka yang terbunuh. Bagian 5 Kejeniusan Khalid, membalikan arus perang.
Kedua pasukan bentrok di dataran Mutah, sebuah desa kecil di dekat Laut Mati. Pertempuran sengit, pertempuran intens. Umat Islam, meskipun jumlahnya lebih kecil, bertempur dengan keberanian dan keganasan yang luar biasa. Mereka berjuang untuk setiap jengkal tanah, setiap tarikan napas. Mereka bertekad untuk mempertahankan panji-panji mereka, bahkan dalam menghadapi rintangan yang luar biasa. Satu persatu, 3 komandan yang ditunjuk gugur, syahid di medan perang. Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawaha, masing-masing bergiliran memimpin pasukan Muslim dengan berani dan terampil, hanya untuk menemui ajal mereka di tangan musuh. Dengan kepergian para pemimpin mereka, pasukan Muslim menjadi kacau balau. Kekalahan tampaknya sudah dekat. Pada saat kritis ini, seorang pemimpin baru muncul dari barisan, Khalid bin Walid. Dikenal karena kecemerlangan taktis dan keberaniannya yang tak tertandingi, Khalid bin Walid maju untuk mengambil alih komando. Menyadari situasi yang mengerikan, Khalid bin Walid menyusun rencana yang berani. Dia memerintahkan penarikan taktis, sebuah manuver yang dirancang bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk mengulur waktu dan berkumpul kembali. Dia mengerti bahwa pertempuran yang berkepanjangan hanya akan menyebabkan kerugian lebih lanjut bagi umat Islam. Dia perlu mengakali musuh, bukan hanya mengalahkan mereka. Khalid bin Walid kemudian melakukan serangkaian manuver brilian. Dia memerintahkan sekelompok tentara untuk tetap tinggal dan menjaga agar tentara Bizantium tetap terlibat. Sementara dia dengan terampil memposisikan ulang sisa pasukan Muslim. Saat fajar menyingsing, Bizantium terkejut. Mereka melihat tentara Muslim yang direorganisasi, tampaknya diperkuat, siap bertempur dengan semangat baru. Bizantium percaya bahwa umat Islam telah menerima bala bantuan, ragu-ragu. Momen keraguan inilah yang dibutuhkan Khalid. Dia memanfaatkan inisiatif, melancarkan serangan balik yang membuat Bizantium lengah. Tentara Muslim yang disegarkan oleh kepemimpinan Khalid dan keyakinan mereka yang tak tergoyahkan, bertempur dengan tujuan baru. Mereka melawan serangan Bizantium. Arus pertempuran mulai berbalik. Bizantium yang demoralisasi dan bingung mulai goyah. Melihat keuntungan mereka menghilang, mereka memilih untuk mundur dari medan perang. Umat Islam, kelelahan tetapi menang, telah mencapai hal yang tidak terpikirkan. Bagian 6. Momen kebenaran, pelajaran dari warisan Mutah. Pertempuran Mutah bukanlah kemenangan gemilang dalam arti tradisional. Umat Islam tidak menghancurkan tentara Bizantium. Mereka tidak menaklukkan tanah baru, namun mereka mencapai sesuatu yang jauh lebih signifikan. Mereka telah menghadapi tentara terkuat di dunia dan bertahan. Mereka telah menunjukkan keberanian mereka, iman mereka, dan kesediaan mereka untuk memperjuangkan keyakinan mereka. Mutah adalah bukti kekuatan iman dan pentingnya persatuan, bahkan dalam menghadapi kesulitan. Umat Islam, meskipun kalah jumlah, berjuang dengan keyakinan yang tak tergoyahkan pada tujuan mereka. Mereka berdiri bersama sebagai satu terlepas dari afiliasi suku atau status sosial mereka. Persatuan mereka, iman mereka yang tak tergoyahkan, dan kecemerlangan strategis mereka di bawah komando Khalid bin Walid, mengubah apa yang tampak seperti kekalahan telak menjadi kemenangan moral. Pertempuran Mutah memaksa Bizantium dan kekuatan dunia lainnya untuk mengakui umat Islam sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Ini menunjukkan kepada mereka bahwa agama baru ini bukanlah fase yang berlalu, tetapi gerakan yang kuat yang dapat menahan bahkan oposisi yang paling sengit. Pertempuran Mutah, meskipun terjadi di medan perang yang jauh, memiliki konsekuensi yang luas. Bagian 7, Duka Nabi dan para syuhada Mutah. Berita tentang pertempuran Mutah sampai ke Madinah membawa serta campuran kesedihan dan kebanggaan. Nabi SAW sangat berduka atas kehilangan para sahabatnya, terutama Zaid, Ja'far, dan Abdullah. Beliau menangis secara terbuka untuk mereka, hatinya berat dengan kesedihan. Namun beliau juga mengakui pengorbanan mereka dan menghormati kemartiran mereka. Beliau berbicara tentang keberanian mereka dan iman mereka yang tak tergoyahkan. Beliau menggambarkan status tinggi mereka di surga, sebuah bukti pengorbanan mereka di jalan Allah. Nabi SAW sendiri yang memimpin syalat jenazah secara gaib untuk para syuhada Mutah. Seluruh komunitas Madinah bergabung dengannya,
meratapi kehilangan mereka, tetapi juga merayakan keberanian dan pengorbanan mereka. Kemartiran mereka berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan pengorbanan yang terkadang menyertai iman dan pahala abadi yang menanti mereka, yang menyerahkan hidup mereka di jalan Allah. Bagian 8. Gema Mu'tah, pentingnya pertempuran dalam sejarah Islam. Pertempuran Mu'tah merupakan titik balik dalam sejarah Islam awal. Ini menandai awal ekspansi Muslim di luar Jazirah Arab. Ini menandakan kepada dunia bahwa umat Islam adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, mampu membela diri bahkan melawan musuh yang paling tangguh. Pertempuran itu juga membantu memperkuat komunitas Muslim. Menghadapi musuh bersama memperkuat tekad mereka dan memperdalam komitmen mereka terhadap agama dan pemimpin mereka. Ini menanamkan rasa percaya diri dan kepercayaan diri yang akan bermanfaat bagi mereka di tahun-tahun mendatang. Bagian 9. Keberanian, pengorbanan, dan iman, pelajaran abadi dari Mu'tah. Pertempuran Mu'tah menyimpan pelajaran mendalam bagi kita saat ini, mengingatkan kita akan nilai-nilai abadi tentang keberanian, pengorbanan, dan iman. Ini mengajarkan kita bahwa bahkan dalam menghadapi rintangan yang luar biasa, kita tidak boleh kehilangan harapan. Kita harus berdiri teguh dalam keyakinan kita, memperjuangkan apa yang benar, dan percaya pada rencana Tuhan. Pertempuran itu juga menyoroti pentingnya persatuan dan kepemimpinan. Umat Islam, meskipun kalah jumlah, bersatu dalam tujuan mereka. Mereka mengikuti pemimpin mereka dengan disiplin dan kepercayaan, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesuksesan mereka. Saat kita menavigasi kompleksitas dunia kita saat ini, marilah kita mengingat pelajaran-pelajaran dari Mu'tah. Mari kita hadapi tantangan kita dengan keberanian, perbedaan kita dengan pengertian, dan masa depan kita dengan harapan. Marilah kita berusaha untuk mewujudkan nilai-nilai iman, pengorbanan, dan persatuan yang diwakili oleh pertempuran Mu'tah dengan begitu kuat.